Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi modul Nusantara Empu Seni. Yang akan kami bahas adalah tokoh inspiratif maestro seni. Nah, siapa sih tokohnya yang akan kami bahas? Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lintang Diani Putri Ramadhani, NIM 2019-04014 dari program studi Seni Murni. Perkenalkan, saya Niputu Sikta Dewi, NIM 2019-1005 dari program studi Desain Mode. Perkenalkan, saya Ananda Ajala Febrina, NIM 2019-128, Prodi Desain Mode. Perkenalkan, nama saya Syarifah Alawiyah Alatas, NIM 2019-130 dari Desain Mode. Perkenalkan, saya Putu Dian Oktaviani, NIM 2019-132 dari program studi Desain Mode. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Berbagai nilai baik, positif maupun negatif dengan mudahnya masuk sehingga dapat mempengaruhi pemikiran dan karakter suatu generasi. Pengaruh tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap pengikisan jati diri yang terkait dengan merosotnya penghayatan nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, nilai sosial budaya, dan perkembangan moralitas individu. Made Taru sebagai maestro dongeng memiliki jasa besar dalam perkembangan dongeng di Bali. Made Taru memberikan wawasan kepada pembaca akan pentingnya nilai-nilai moral yang ditanamkan sejak kecil melalui dongeng, sebagai sarana pembentuk karakter dan pelestarian budaya Indonesia. Jadi, beliau adalah Made Taru yang akan kami bahas. Identitas beliau bernama lengkap I Made Taru, kelahiran Karangasem tahun 1939, berusia 82 tahun, beralamat di Suwung Kangin, Denpasar dengan kontak nomor WA yang tertera di layar. Terus pekerjaannya pengajar, pernah bekerja di Sekolah Rakyat 2 Sesetan, di SMA Negeri 2 Denpasar hingga tahun 2000. Pernah menjadi asisten Purbakala Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional di Gianyar, pernah mengajar di Primary School dan High School di Darwin, Australia, pernah mengajar di Fakultas Sastra Unut dan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwi Jendra Denpasar. Bidang seninya yaitu maestro seni tradisi yaitu dongeng. Metode pengumpulan datanya dalam penelitian ini yang digunakan yaitu rancangan studi kasus tunggal. Rancangan tersebut dipilih dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah disusun, agar mengetahui kontribusi sosial tokoh inspirasi pilihan kami pada masyarakat. Metode pengumpulan datanya digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Seni sebagai pemersatu bangsa. Peran seni sebagai perkembangan ekspresi diri dapat dijadikan pemersatu bangsa dengan kemampuan manusia untuk saling menghargai akan adanya perbedaan. Seni permainan tradisional dapat dijadikan alat pemersatu bangsa untuk anak-anak. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki permainan tradisional yang beraneka ragam. Dari permainan ini, anak-anak diajarkan mengenal berbagai budaya di Indonesia. Bermain dan mendongeng dapat mengajarkan anak-anak untuk saling menghargai, tegar rasa, dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Pengalaman karir narasumber sebagai seniman. I Made Taru merupakan seorang maestro seni tradisi, khususnya dalam seni permainan tradisional, dan seorang penulis produktif yang banyak bertuju pada dunia anak-anak. Beliau menjadi seorang seniman dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Sang ayah merupakan penari topeng dan suka mengwirama, sedangkan ibunya merupakan penari sangyang dan suka menggending arja. I Made Taru gemar menulis puisi dan cerpen semenjak bersekolah di SGB Negeri Gianyar. Beliau merantau dan tinggal di rumah seorang sastrawan. Di sanalah beliau membaca banyak karangan dan mulai menulis puisi. Beliau merupakan lulusan Universitas Airlangga, Fakultas Sastra Timur. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau bekerja di Museum Arkeologi Gedung Arce, Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Pada tahun 1973, beliau bekerja sebagai guru di Sekolah Rakyat 2 Sesetan dan di SMA Negeri 2 Denpasar hingga tahun 2000. Saat memiliki 3 orang anak, beliau menyadari bahwa anak harus dididik dengan baik.
beliau mulai mengumpulkan anak-anak di perumahannya untuk diajak bermain dan mendengarkan dongeng. 1 atau 2 tahun telah berlangsung. Setiap malam minggu, Imade Taro mendongeng cerita yang berbeda. Hingga akhirnya Imade Taro mendirikan Sanggar Kukuruyo pada tanggal 15 Juni 1979. Imade Taro telah menciptakan kurang lebih 200 permainan tradisional, 250 gending rare, dan ribuan dongeng yang dimana 150-nya merupakan dongeng Bali. Beliau pernah mengajar di primary school dan high school di Australia, serta mengajar di Fakultas Sastra UNUD dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwi Jendra, Denpasar. Selanjutnya ada praktik-praktik seni yang telah dilakukan oleh Bapak Imade Taro. Yang pertama sebagai pendiri Sanggar Kukuruyo pada tahun 1979. Yang kedua penulis dongeng, contohnya Bawang dan Kesuno, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1997. Ada lagu-lagu permainan tradisional Bali yang diterbitkan oleh Upada Sastra tahun 1999. Ada Alih Tradisional Balinese Game yang diterbitkan oleh Taksu Foundation tahun 2000. Ada Gita Krida yang diterbitkan oleh Sarat tahun 2001. Ada Randu dan Sahabatnya yang diterbitkan oleh Kanisus tahun 2002. Ada Dongeng-Dongeng Pekak Mangku yang diterbitkan oleh Sanggar Kukuruyo pada tahun 2004. Ada Bulan Pejang dan Balingkang yang diterbitkan oleh Grasindo tahun 2004. Ada Antologi Puisi Bebek Punyah yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Bali tahun 2004. Ada Dongeng-Dongeng Karma Pala yang diterbitkan pada tahun 2006. Ada Dongeng untuk Presiden diterbitkan pada tahun 2013, serta Dongeng 5 menit yang diterbitkan pada tahun 2017. Yang ketiga, merampung karya dongeng yang berjudul Kumpi Mangku Mendongeng, yang di dalam karya tersebut terdapat 50 judul cerita. Yang keempat ada penciptaan gending rare yang sudah diciptakan, ada 225 lagu anak-anak. Yang kelima menciptakan beberapa alat musik tradisional, di antaranya tumbung, toktek, dan kempi. Berikut merupakan karya-karya dari Imade Taro. Lalu ada makna toleransi dan pentingnya untuk saling menghargai keberagaman agama dan kepercayaan satu dengan yang lainnya menurut Imade Taro. Menurut Imade Taro, kepercayaan tentang makna toleransi dan pentingnya untuk saling menghargai keberagaman agama dan kepercayaan satu dengan lainnya sangatlah penting. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi satwa di Bali merujuk konsep Trihita Karana dan konsep Karma Pala, yaitu berbuat semena-mena terhadap lingkungan, termasuk terhadap pepohonan dan juga hewan. Dilihat dari karya dongeng-dongeng beliau yang dianggap penting berkaitan dengan pendidikan karakter peduli lingkungan, hasil karya Imade Taro, beberapa ada yang berjudul Ular Bukit Selan, Para Pewaris Pohon Jati, dan Raja Penggemar Ancruk. Ketiga dongeng tersebut mengandung nilai agar manusia tidak berbuat semena-mena terhadap lingkungan, termasuk terhadap pepohonan dan juga hewan. Beliau juga mengatakan tidak ada pembedaan terhadap suku bangsa dalam menekuni seni, khususnya kesenian Bali. Karena yang terpenting menurut beliau adalah jiwa kemanusiaan. Beliau juga menekankan tentang pendidikan karakter agar anak bisa tumbuh dan memiliki jiwa kebersamaan satu sama lain. Selanjutnya adalah kisah sukses Imade Taro. Imade Taro adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang pelestarian dongeng, permainan tradisional, dan lagu tradisional di Bali. Peranannya dalam menggali, menghidupkan kembali, merevitalisasi semua hal tersebut sangat besar. Banyak tantangan yang dihadapi Imade Taro, seperti banyak orang yang meremehkan dan merasa bahwa permainan tradisional itu hanya sekedar permainan dan hanya untuk bersenang-senang. Mereka lupa bahwa ini adalah pendidikan karakter yang luar biasa. Setelah itu, pemerintah mulai menyadari bahwa dongeng, lagu anak-anak, dan permainan tradisional harus dilestarikan. Meski senja usia tak menjadi alasan bagi Imade Taro untuk tetap berkarya, menjaga tetap hidupnya dengan dongeng dan permainan tradisional di Bali. Banyak penghargaan yang telah diterima Imade Taro atas jasanya dalam menjaga dongeng dan permainan tradisional. Imade Taro adalah sosok yang sederhana. Beliau sangat mencintai pekerjaannya yang selaras dengan hobinya, yaitu bercerita.
menginventarisasi permainan anak-anak dan menciptakan lagu anak-anak. Bagi Made Taro, dongeng dan permainan tradisional adalah aset tak ternilai dari sebuah kebudayaan. Antara dongeng, permainan tradisional, dan Made Taro adalah satu kesatuan jiwa yang akan tetap melekat selama nafas masih meraga. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.